Kösem Hatun da rica etmiş. Tapi jika itu mengganggumu, maka aku akan membawanya. Raja pun tidak mengatakan apapun tentang bunga itu. Raja hanya berkata, bagaimana keadaan Kosem? Apakah dia baik-baik saja? Apakah dokter dan bidan mengurusnya? Ve kadınlar alakadar oluyor mu? Zulfikar pun menjawab, jangan khawatir rajaku. Aku melacak keadaannya sesuai perintahmu. Terima kasih pada Tuhan, dia baik-baik saja. Saatleri yerinde. Kembali kepada Safiye. Safiye pun bertanya, seperti apa anak laki-laki yang membawa baju itu? Berikan gambaran tentang dia. Tarif et bize. Dede pun berkata, dia tinggi, pemuda tampan berambut pirang. Kamu akan melihatnya secepatnya. Yüzle göreceksiniz. Bakma yardım et evlat. Iskandar nampak sedang berjalan menuju ke tempat Dede. Namun ia menabrak seorang bapak-bapak, hingga akhirnya ia pun membantu bapak itu. Sementara Safiye masih terus menunggu. Eyvallah. Acemi olan. Kembali ke Iskandar, ia pun melanjutkan perjalanannya. Tapi baru saja beberapa langkah, ia sudah ditegur oleh seorang Janisari. Janisari itu pun bertanya apa yang ia lakukan. Bukankah seharusnya kamu harus berada di barak? Iskandar pun beralasan, aku hanya ingin bertemu temanku sebelum pergi. Namun Janisari itu berkata, persiapan ekspedisi telah dimulai. Semua Janisari harus berada di barak. Yürü bakalım. Namun Iskandar meminta maaf kalau ia harus pergi karena ini mendesak. Aku akan kembali segera. Namun Janisari itu tidak membiarkan Iskandar pergi. Apa mau dikata, terpaksa Iskandar mengikuti para Janisari. Di istana, Janet kembali ke ruangan Kosem. Kosem pun bertanya apa yang terjadi. Apakah tidak ada jawaban dari raja? Janet pun menjawab tidak ada. Aku telah berdiri di sana, tapi tidak ada yang terjadi. Lakin ses seda yok. Mendengar hal itu, Kosem pun berkata, baiklah, jadi dia menghukumku dengan cara mendiamkanku. Jika dia tidak ingin melihatku, maka aku juga tidak akan melihatnya. Ben de istemiyorum. Singkatnya, 7 bulan pun telah berlalu. Sekarang, perut Kosem sudah semakin membesar. Raja melewati hari, namun terlihat raja masih bersikap dingin pada Kosem. Haber ver Cennet. Kosem terlihat kesakitan. Ia pun berkata, beritahukan pada raja. Namun Janet menjawab, pertama aku akan memberitahukan kepada bidan. Cennet sana ne diyorsun? Tapi Kosem membentak Janet, lalu berkata, lakukan saja apa yang aku katakan. Janet pun akhirnya pergi. Hadi şehzadem. Hünkârımız. Singkatnya, Janet tiba di ruangan raja. Janet berkata, rajaku, ini adalah waktunya. Kosem Sultan akan melahirkan. Sekarang Kosem telah sah menjadi seorang sultana ya guys. Itulah mengapa Janet mengucapkan Kosem Sultan di hadapan raja. Kembali pada Kosem, ia pun sedang ditangani oleh bidan. Devam et, ıkınmaya devam et, hadi. Di luar ruangan, para selir maupun Mafiruse telah berkumpul. Doğmuş mu? Mafiruse bertanya pada pelayannya, apakah Kosem sudah melahirkan? Selir itu pun menjawab, belum sultan aku. Mafiruse lalu berkata lagi, oh Tuhan, aku mohon agar dia tidak melahirkan seorang pangeran. Hal itu didengar oleh Hachi, namun ia hanya diam saja. Janet pun kembali. Kosem langsung bertanya pada Janet apa yang terjadi. Apakah kamu sudah memberitahukan raja? Janet pun menjawab, aku tidak perlu pergi dan memberitahukan raja. Seluruh orang di istana telah mendengar tentang dirimu.
Hadi tekrar akın. Raja pun akhirnya tiba. Raja bertanya pada Hachi bagaimana keadaan Kosem. Belum Hachi menjawab, suara bayi pun terdengar. Hünkârım. Di dalam, bayi maupun Kosem terlihat baik-baik saja. Bidan segera memberikan bayi itu pada Kosem. Tidak lama Raja pun masuk. Raja tersenyum melihat bayinya yang sudah lahir. Namun kemudian Raja kembali ke mode kulkasnya. Kosem berkata, "Rajaku, bayinya adalah seorang pangeran." Raja lalu menggendong bayinya. Bir şehzademiz oldu. Sementara Janet pergi keluar. Ne oldu Cennet Kalfa? Selir pelayan Mafiruse yang melihat Janet keluar, lalu bertanya, "Apa yang terjadi, Janet? Apakah yang lahir pangeran atau seorang sultana?" Kalfa, şehzademiz sultan mı? Janet dengan penuh kebanggaan pun berkata, "Selamat pada Kosem Sultana, dia telah melahirkan seorang pangeran." Kösem Sultanımız bir şehzade doğurdu. Wajah Mafiruse pun langsung murung ketika mendengar hal yang tak ia harapkan itu. Kembali ke dalam ruangan, Raja pun mendoakan putranya, kemudian memberikan nama Mehmet pada putra keduanya. Senin adın Mehmet. Senin adın Mehmet. Putraku akan menyandang nama kakek buyutku, Fatih Sultan Mehmet. Setelah memberikan nama dan menjelaskan arti pemberian nama itu, Raja pun memberikan kembali bayi itu pada Kosem. Mehmet. Ahmet. Kosem memanggil nama Ahmet, tapi Ahmet sama sekali tidak menunjukkan rasa sayangnya pada Kosem. Sebaliknya, ia segera keluar dari ruangan itu. Berbeda saat Mafiruse melahirkan. Raja menunjukkan kemesraannya dengan mencium Mafiruse. Melihat perlakuan raja yang tak menyayanginya, meskipun telah melahirkan seorang pangeran, Kosem nampak sangat sedih. Top atışı yapılsın, altınlar da. Saat di luar, Raja pun memerintahkan Hachi agar menembakkan senjata sebanyak 9 kali dan membagikan emas. Biarkan semua orang mendengar kelahiran Pangeran Mehmet. Ben kalmasın. Emredersiniz.